Yang dia bilang pelabuhan adalah vital nasional, tapi pernah tidak kaum buruh diperhatikan bagaimana upahnya? Bukan dulu. Ketiga, bagaimana ketika terjadi insiden kecelakaan laka lantas, siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengusaha pemberi kerja wajib bertanggung jawab terhadap awak kendaraan dan barang yang dirugikannya, kawan-kawan. Itu artinya ada aturan yang hari ini kita belum memahami kemana regulasi itu berada. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur juga tentang awak kendaraan. Waktu kerjanya 12 jam lebih, maksimal 12 jam. Ketika 12 jam selanjutnya, pengusaha angkutan wajib mencarikan sopir pengganti. Berlaku atau tidak? Berlaku atau tidak? Itu PR kita sebenarnya. Regulasinya sudah ada, ya. Regulasi sudah ada. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini, kawan-kawan? Kita sebagai kaum buruh sopir dihegemoni dengan persoalan mitra kerja, padahal mitra kerja adalah pembodohan buat kaum sipir sendiri. Kenapa? Karena menghilangkan hak fundamental buruh yang sudah diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003. Ada tidak uang THR, kawan-kawan? Adanya apa? Uang ketupat. Betul? Ada uang nggak? Uang PHK dari kawan-kawan sopir ketika ter-PHK? Tidak ada kompensasi. Itu yang menjadi PR kita bersama-sama. Maka untuk itu saya sampaikan karena kami secara EBTPI mendukung penuh persoalan transportasi baik yang ada di komunitas manapun. Untuk ke depan kita pastikan kita akan berdiskusi bersama-sama bagaimana membawa roh perjuangan ini ke depan, kawan-kawan. Dalam tuntutan kita jelas ya, revisi atau modal tidak ada tilang. Harusnya tilangan ini menjadi tanggung jawab apa? Perusahaan. Kita bisa meminta Mabes Polri, menekan Mabes Polri, SIM tilangan langsung di kantor oleh pihak perusahaan. Kenapa? Kawan-kawan ke Tangerang berdasarkan perintah siapa, kawan-kawan? Bisa jalan sendiri nggak? Bisa jalan sendiri atau tidak? Tanpa perintah bisa ke Tangerang? Tanpa perintah bisa bawa kendaraan? Artinya jelas, kawan-kawan, hubungan kerja terjadi karena pertama adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Upah bisa dalam bentuk komisi atau dalam imbal lain. Dalam imbal lain yang ketentuannya tidak boleh rendah dari aturan pemerintah. Itu yang harus kita dengungkan kepada hari ini, kepada masyarakat kaum sopir, agar perjuangan kita lebih real. Kita mau sampai kapan nasib kita seperti ini? Dulu kita uang jalan kita masih bisa buat makan kenek nggak? Kenapa sekarang asisten kiri nggak ada? Kenapa? Kenapa? Dan aku yakin yang ada sopir-sopir sini mantan AST, asisten sopir trailer, betul tidak? Bekas di kiri. Lihat aja, kawan-kawan. Ada tidak SIM kita yang lebih besar dari BDO umum? Ada. B3 ada yang B29. Itu yang buat cuci baju. Itu dulu. Tidak ada SIM yang lebih besar dari ketua B2 umum. Artinya apa? SIM kawan-kawan itu, SIM kita itu udah paling tinggi. Sudah seharusnya. Beda nggak pembuatan SIM A dengan SIM B2 umum? Tapi kenapa perlindungan negara terhadap buruh transportasi yang untuk B2 umum tidak pernah dilakukan oleh pemerintah pada hari ini? Kenapa? Karena kita selalu dihegemoni dengan persoalan mitra kerja, dihegemoni yang akhirnya kita terlelap beriur, bahkan pada posisinya jelas itu adalah mimpi kita sebagai kaum buruh. Ketika terjadi insiden, ketika terjadi premanisme, ketika lambatnya bongkar, sopir yang menanggung resiko itu semua. Kenapa? Karena tadi lu gua kasih jalan sampai dia nggak mau tahu. Betul tidak? Itu yang saya mau sampaikan, kawan-kawan semua.
bahwa kenapa lagi-lagi saya ingatkan, kenapa pungli di pelabuhan tidak pernah habis-habisnya? Karena semua operasional diserahkan kepada sopir. Perusahaan silakan lu mau ngapain kek, yang penting gue sampai. Ketiga, saya mau kepada aparat terkait instansi di bidang transportasi misalnya, bahwa kita sudah ada aturan terkait PP 51 tahun 2012 terhadap posisi aturan terkait tentang sumber daya manusia di bidang transportasi. Dulu waktu masih zaman jam sostek diatur, selain nikah dengan jam sostek, pengusaha angkutan wajib mengasuransikan pekerjanya ke dalam asuransi lain. Kenapa? Karena resiko kerja kawan-kawan begitu tinggi. Betul tidak? Kita sebagai sektor transportasi kalau menabrak ya kan ditabrak. Itu fakta yang terjadi, Pak. Nggak ada sopir senior, tidak ada yang namanya sopir senior dan sebagainya. Semua itu pasti akan mengalami yang namanya kecelakaan kerja. Kenapa? Karena tadi kadang-kadang kita jam 2 malam baru pulang dari pabrik, jalan tol mata ngantuk dan sebagainya, lihat gini kan terjadi insiden. Kenapa? Karena waktu kerja kita tidak pernah berlaku di sektor transportasi, sehingga kelalaian itu terjadi. Lagi-lagi siapa? Sopir yang bisa. Ketika muatan beban berlebih, siapa yang disalahkan? Terjadi insiden, sopir lagi aja. Mau sampai kapan kita kami hitamkan terus? Padahal kita tidak mau kondisi itu terjadi. Apa kalian mau? Terjadi insiden? Nah, itu harus ditanggung jawabnya pihak pemberi kerja. Itu yang jadi catatan penting ke depan kawan-kawan semua. Kita berharap untuk ke depannya, untuk KPI maupun komunitas lain, ayo kita berpikir bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama. Bukan harus KPI, tapi kami terbuka untuk ruang kawan-kawan. Ayo kita berdiskusi tentang persoalan transportasi. Karena ini sangat miris, Pak, buat kami. Tahun 2011 saya korban PHK. Di situ saya selalu mengabdi di organisasi di PT Rohan Putra itu untuk bayar naikin uang jalan saja dari komisi 50.000 sampai jadi 75.000, mogok dulu 2 bulan. Kebayang tidak? Itu kenapa secara organisasional kami menyerukan untuk kesejahteraan kita. Kita harus meminta yang namanya upah bulanan agar ada kepastian bahwa upah itu miliknya orang rumah. Persoalan borongan, uang jalan dan sebagainya, itu hak kita yang di jalan. Bagaimana tercukupinya? Makan kita, bongkar, muat, dengan asisten dan sebagainya. Itu adalah uang operasional yang masuk di dalam uang jalan. Tapi ada upah yang harus dipastikan untuk anak dan keluarga kita untuk menjawab tadi bagaimana persoalan buruh transportasi bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Itu pun tidak cukup kawan-kawan. Sudah, kenapa? Tadi Ibu Mire menyampaikan tugas kita sebagai warga negara, hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pendidikan, kesehatan, ya. Itu tugas kita, kewajiban kita sebagai apa? Hak kita sebagai warga negara. Sandang pangan pendidikan kesehatan itu menjadi tanggung jawab negara. Wanita jompo, kalau pemerintah bilang nggak sanggup, jelas dia akan berwatak nggak sanggup. Karena isi dari itu adalah semuanya kapitalisme. Kenapa? Kenapa negara membuat yang namanya BUMN? Kenapa negara membuat yang namanya BUMD? Itu untuk mengakumulasi tuntutan rakyatnya yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup kaum supir, hidup FKPI, hidup sektor transportasi. Oke, terima kasih. Kawan Mudarit, Ketua Umum dari FPTPI. Hidup pengemudi, hidup pengemudi. FLKPI, FLKPI. Baik. Untuk orasi politik selanjutnya, kita panggilkan kawan-kawan dari GP Alpha Mili, kawan Iksan. Wah, dari tadi ini ditungguin. Bilang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun prosedurnya atau kurang banyak ya, tetap nggak putus semangat ya buat pengemudi Indonesia. Mana ya? Lintas komunitas dan loyalitas tanpa batas. Ya, alhamdulillah masih semangat ya. Ya, intinya kita untuk masalah logistik atau forward, kalau kita sebagai pengemudi nggak bersatu, tetap kita buat kepemerintahan juga nggak bakal ditanggapi ya. Intinya kekompakan aja, persatuan. Maupun logistik, pengemudi pribadi, umum, kita harus bersatu. Ya jujur aja, saya juga dari komunitas roda 2 juga, Grab, tetap untuk dukung penuh untuk aksi demo ini. Makanya bila mana ada kopdar besar-besaran atau kopdar selanjutnya, insya Allah antara komunitas mobil sama roda 2 ingin bersatu, mereka siap untuk dukung penuh pengemudi Indonesia. Mudah-mudahan semuanya saya mohon dukungannya, dan buat pejabat atau pemerintahan aksi demo ini tolong didengar dan keluhan semua pengemudi, jangan sampai kita selalu disalahkan di jalanan ya. Ya cuman itu aja saya buat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas komunitas dan loyalitas tanpa batas. Oke, terima kasih. Di sini aja Pak Iksan. Pak Iksan di sini aja. Masih semangat kawan-kawan. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Oke, kalau masih semangat, silakan dirapikan barisannya. Yang masih ada di trotoar masuk ke dalam barisan. Tunjukkan kepada kawan-kawan kita di Jawa Timur dan Jawa Tengah bahwa kita Forum Lintas Komunitas Pengemudi Indonesia secara sungguh-sungguh mendukung, bersolidaritas terhadap perjuangan kawan-kawan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik, untuk orasi politik selanjutnya kita panggilkan Bung Ilham Syah. Silakan. Awas. Oh, ayo jangan hilang. Selamat siang kawan-kawan semua. Apa kabar? Baik. Sehat? Hari ini kita nggak narik sehari. Tidak masalah. Tidak akan membuat kita miskin. Tidak bekerja satu hari tidak akan membuat kita miskin. Bagi kawan-kawan yang sudah sadar, yang datang pada hari ini, ikut berkumpul pada hari ini, berjuang pada hari ini, aplaus buat kita semua. Kawan-kawan sekalian, ini aksi adalah aksi dadakan. Kemarin malam kita berkumpul di posko lintas komunitas. Kita berdiskusi, kita membicarakan tentang apa yang terjadi di dunia transportasi. Kita melihat kawan-kawan kita yang ada di wilayah Jawa Timur, kawan-kawan kita pengemudi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kawan-kawan kita yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah sedang bergerak, sedang berjuang, dan ini bukan perjuangan yang pertama bagi mereka. Kawan-kawan pengemudi bisa melihat pada hari ini wilayah Jawa Timur, khususnya Banyuwangi,
Gejolak perlawanan bagi pengemudi di sana sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Kawan-kawan pengemudi yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, sudah bergerak waktu pertama kali COVID melanda negeri ini. Kawan-kawan Jawa Timur pada waktu itu melakukan protes karena setiap angkutan, setiap pengemudi yang akan melintasi dari Banyuwangi menuju Bali selalu harus dan diwajibkan untuk rapid test. Padahal mereka melewati jalur itu dalam 1 minggu bisa 2 kali. Tentu itu akan sangat merugikan karena mereka harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Jawa Timur? Apa yang dilakukan oleh pengemudi yang ada di Banyuwangi? Mereka coba bernegosiasi dengan ASDP, mereka coba berkomunikasi dengan aparat, tapi ternyata perlakuan aturan tetap diberlakukan. Sehingga yang terjadi dalam pemberlakuan tersebut, pemogokan yang dilakukan oleh sopir-sopir yang melintasi Jawa dan Sumatera, Jawa dan Bali. Kawan-kawan sopir memarkir kendaraannya di Pelabuhan Gilimanuk, di Pelabuhan Banyuwangi. Ribuan truk melakukan protes. Baru setelah protes besar, kebijakan dirubah. Hari ini kembali terjadi. Kawan-kawan Jawa Timur dan Jawa Tengah dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia sudah melakukan upaya protes terhadap penerapan overdimensi dan overload. Overdimensi itu angkutan mobil yang melebihi volumenya, overload dan melebihi tonasenya. Kita pengemudi, dari komunikasi kita dengan kawan-kawan yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita sebenarnya tidak menolak odolnya, karena kita tahu kendaraan yang overload dan overdimensi tentu akan mempunyai resiko di jalan, resiko kecelakaan lebih tinggi bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Tapi di satu sisi, pemerintah dalam hal ini, Dinas Perhubungan, melakukan diskriminasi terhadap kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi yang mengakibatkan overload dan overdimensi. Aturan undang-undang untuk overload dan overdimensi sudah ada sejak tahun 2009. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tapi faktanya, undang-undang yang ada selama ini dari tahun 2009, artinya sudah ada 13 tahun undang-undang ini. Undang-undang itu ya tinggal hanya undang-undang, tidak pernah dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Mereka juga membiarkan mobil-mobil modifikasi untuk dikir dari tahun 2009, sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi dari tahun 2009 hingga sekarang. Ribuan mobil-mobil ekspedisi sudah dimodifikasi, entah itu buntutnya diperpanjang, entah itu diperlebar. Selama ini kir dikeluarkan oleh Dishub. Setiap kali kir, pengusaha atau pengemudi wajib membayar kepada Dishub. Di sini terjadi pungutan-pungutan liar. Di sini mereka membiarkan pelanggaran itu terjadi dan mereka melegitimasi pelanggaran itu terjadi. Tapi sekarang mereka mau menerapkan aturan, katanya. Mereka mau menerapkan aturan, katanya. Kalau mereka mau menerapkan aturan, kita mendukung. Tapi aturan tidak boleh diskriminatif. Aturan harus berlaku bagi seluruh jenis angkutan. Kenapa diskriminatif? Ada kendaraan dengan CC yang sama, tapi karoserinya
atau buntutnya dari pabrik itu sudah dibuat panjang, dan itu dibiarkan oleh mereka. Ini yang menimbulkan kecemburuan bagi kawan-kawan di ekspedisi. Itu juga melanggar, tapi mereka tidak melakukan tindakan. Bahkan mereka tetap mengeluarkan kir terhadap mobil-mobil keluaran pabrikan yang sudah dimodifikasi dan diperpanjang buntutnya sejak dari pabrik. Ini akar masalahnya. Yang kedua, kalau seandainya dia melakukan aturan, tidak hanya bagi mobil ekspedisi, tidak hanya bagi mobil CDD, CDE, dan Fuso, tapi berlakukan juga dong kepada semua mobil logistik, termasuk mobil-mobil trailer yang beroperasi di wilayah Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan di berbagai macam pelabuhan. Mobil-mobil trailer yang beroperasi di Tanjung Priok ini pun banyak yang tidak sesuai dengan standar. Kawan-kawan bisa lihat mobil engkel, tapi buntutnya buntut 40 feet. Itu tidak boleh. Mobil yang 40 feet, mobil yang buntutnya panjang harusnya tronton. Roda gandengnya, sumbunya harusnya 2. Tapi ini sumbu 1, tapi tarikan buntutnya yang 40 feet. Ada juga buntut yang 40 feet yang harusnya sumbunya 3, tapi ada yang sumbunya cuma hanya 2. Kalau menurut aturan itu tidak diperbolehkan, tapi buktinya masih beroperasi. Lihat di sekeliling kita, kawan-kawan akan menemukan itu. Itu yang diperjuangkan oleh kawan-kawan ekspedisi yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu yang dimaksud oleh mereka. Diskriminasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada hari ini. Perlawanan kawan-kawan di Jawa Timur hari ini adalah awal dari kebangkitan pekerja transportasi. Kita mendukung pemberlakuan odol, karena odol itu juga akan membahayakan kita. Karena odol juga akan membuat kerusakan jalan lebih cepat. Karena odol bisa mengakibatkan angka kecelakaan kerja bisa lebih tinggi. Kalau kawan-kawan lewat jalur Pantura, ya biasa lewat jalur Pantura nggak? Itu jalan aspal itu sampai lekok. Itu berbahaya bagi pengendara motor. Kenapa sampai lekok itu aspal? Itu karena beban angkutan yang melewatinya melebihi kapasitas. Anda bisa bayangkan, ada mobil yang kapasitas 40 ton, 50 ton, bahkan saya dengar ada yang pernah muatannya 60 ton. Dan itu sangat berbahaya. Tidak hanya bagi sopir, tapi berbahaya bagi khalayak ramai. Karena kita bekerja di area publik. Kita menegakkan aturan, tapi aturan harus lurus dan tegak seadil-adilnya. Yang kedua, kita menuntut pada hari ini. Hari ini kita menuntut kepada pemerintah. Kita tahu punya saudara banyak pengemudi yang ada di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. 2 minggu yang lalu saya lewat jalur lintas Sumatera. Antrian dan kemacetan terjadi di beberapa titik di jalan lintas. Setelah kita melihat apa sumber kemacetan, ternyata itu adalah pom bensin, di mana sopir-sopir truk, sopir-sopir mobil ekspedisi atau sopir logistik sedang menunggu antrian untuk mengisi solar di pom bensin. Mana negara yang memprioritaskan katanya untuk solar-solar bagi keurusan-urusan logistik? Faktanya hari ini, kawan-kawan kita pengemudi di Sumatera dan wilayah-wilayah lain mengalami kelangkaan BBM. Bahkan ada yang ngantri BBM bisa lebih dari 24 jam, bahkan ada yang 2 hari menunggu BBM dengan antrian. Selain dari persoalan BBM,
Kita juga tahu, sopir juga hidupnya terancam. Tadi sudah ada yang bicara, Pak Jokowi memerintahkan kepada Kapolri waktu pertemuan di Tanjung Priuk menyampaikan keluh kesah pengemudi terkait premanisme dan pungutan-pungutan liar di jalanan. Mungkin itu 3 atau 4 bulan yang lalu. Saya mau bertanya kepada kawan-kawan pada hari ini, apakah pungli sudah habis? Apakah premanisme masih ada? Ternyata perintahnya presiden saja tidak dijalankan. Kalaupun dijalanin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, setelah itu selesai. Bajilo dan Asmoro balik lagi. Problem utamanya kawan-kawan, Asmoro dan Bajilo atau kriminalitas ini problem sosial di negara kita. Selagi negara tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, selagi negara tidak bisa menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, akan banyak anak-anak muda terlempar ke jalan-jalan karena kemiskinan, terlempar ke jalan-jalan karena putus sekolah. Di sini negara sekali lagi harus bertanggung jawab terhadap rakyat. Mereka-mereka yang ada di jalan-jalan menjadi Asmoro, menjadi Bajilo, menjadi Pak Ogah. Kawan-kawan bisa lihat mereka di usia-usia muda. Mereka anak-anak yang masih belia, mungkin seukuran dengan anak-anak kita yang seharusnya mereka bisa sekolah, yang seharusnya bisa menuntut ilmu, tapi karena bapaknya sopir, bapaknya buruh, bapaknya kuli angkat, bapaknya orang miskin, akhirnya anaknya putus sekolah. Mereka adalah anak-anak dari rakyat miskin. Sedih kita kawan-kawan. Mereka adalah sebenarnya bagian dari kita sesama orang sisa. Tapi jalan mereka juga tidak bisa kita benarkan. Lalu siapa yang salah? Negara yang salah. Negara yang harusnya menyediakan lapangan pekerjaan. Negara yang harusnya membuat sekolah menjadi gratis, sehingga anak-anak yang ada di jalanan ini bisa hidup lebih baik. Kita meminta kepada pemerintah untuk menangani premanisme ini secara komprehensif. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah bekerja sama dengan Kapolres Utara. Kita membuat pelatihan-pelatihan. Mereka-mereka yang ada di jalan, didata, dan diberikan pelatihan bekerja sama dengan AHM. Saya bilang pada Pak Iqbal, Kapolres pada waktu itu, solusi untuk mengatasi premanisme harus solusi yang bisa juga solutif, memberikan solusi bagi mereka, bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Kalau mereka dikasih pelatihan, misalnya Pak, pelatihan bengkel yang sederhana, dibuatkan mereka tempat tambal ban, dibuatkan mereka tempat steam kendaraan, kerjasamalah dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Tanjung Priuk, rekrut mereka sehingga jalan akan bisa lebih steril dari kriminalitas tadi. Tapi ternyata cuman ganti lagi Kapolres, kebijakannya berganti lagi. Karena kalau seandainya dibiarkan terus-menerus, itu kayak main kucing-kucingan. Ada polisi mereka ngumpet, gak ada polisi mereka beraksi. Kita juga sudah kasih tahu ciri-ciri kalau mereka mau beraksi, di mana ada kemacetan mereka akan muncul. Tapi ada juga kawan sopir yang mengatakan di perapatan itu, di pertigaan itu ada polisi katanya. Oh, kenapa dibiarkan? Tapi polisi di sana, polisi helm katanya. Jadi kalau orang Medan, polisi helm katanya. Polisi helm gimana saya bilang? Ada motor, ada helm yang putih tulisan polisi, tapi orangnya nggak ada. Nah itu yang disebut sama orang Medan, itu polisi helm katanya. Jadi kriminalitas terus terjadi. Yang terakhir yang kita perjuangkan pada hari ini adalah perlindungan dan kesejahteraan bagi kita.
Ini aksi kampanye kita. Mudah-mudahan ke depan semakin besar kekuatan kita, desakan dan tuntutan kita kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pengemudi bisa terwujud. Sehingga tingkat kesejahteraan, tingkat perekonomian dari sopir bisa terangkat. Sehingga kita sebagai pengemudi yang punya harkat dan martabat, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Sehingga keluarga kita bisa punya masa depan. Kalau sekarang Pak, orang jadi pengemudi tidak ada kepastian hidup. Hari ini bisa narik, dapat duit hari ini, kadang-kadang hari ini juga hadir, habis. Ada juga kita narik, sudah bertahun-tahun, tiba-tiba dikeluarkan begitu saja, tanpa ada pesangon. Kita tidak punya kepastian, sehingga kita tidak bisa juga memberikan nafkah yang pasti kepada keluarga kita. Tentu kita tidak bisa membiarkan ini, atau anak cucu, atau generasi pengemudi ke depan juga seperti ini. Anda semua bertanggung jawab untuk berjuang, mengangkat harkat, dan memperjuangkan kesejahteraan kita dan keluarga kita. Tidak bisa kita menitipkan nasib kepada orang lain. Kalau seperti sekarang yang sudah terjadi pada hari ini, saya sampaikan kepada kawan-kawan, apa yang menjadi tuntutan pengemudi, apa yang menjadi tuntutan sopir seluruh Indonesia, kesejahteraan, perlindungan, berantasan korupsi, berantas pungli, dan yang lain-lain, hanya akan bisa terwujud kalau seandainya persatuan pengemudi secara nasional juga bisa bergerak serentak secara nasional. Tentu negara ini akan berpikir 10 kali apabila tidak memenuhi tuntutan kita. Anda bisa bayangkan, Pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pintu utama keluar masuknya barang ekspor impor di Indonesia. 70% ekspor impor di Indonesia ada dari Tanjung Priok. Anda bisa bayangkan apabila pengemudi-pengemudi atau sopir-sopir logistik ini melakukan aksi gantung kunci alias mogok, secara otomatis pelabuhan terbesar di Indonesia ini bisa lumpuh total. Apalagi pelabuhan Tanjung Perak bergerak, Banyuwangi bergerak, Lampung bergerak, Tanjung Mas bergerak, Belawan bergerak, persatuan sopir bisa mewujudkan sebuah pemogokan secara nasional. Dan kita yakin apa yang menjadi tuntutan kita pasti akan dipenuhi oleh Presiden Jokowi. Siap bergerak bersama, siap berjuang. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.